Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, di hari Kamis yang cerah ini akhirnya sub versi full untuk 1023 sudah rilis. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Judul chapternya adalah seperti dua kacang polong dalam satu. Nah, menurut Mimin, judul itu akan berkaitan dengan sosok dewasa Momonosuke dengan sosok Oden dulu, yang sepertinya sangat mirip. Lalu untuk bagian covernya menunjukkan sosok Vivi yang sedang duduk di atas dahan pohon, sementara beberapa burung hinggap di lengannya. Lalu di dekat Vivi juga ada sosok bebek Karu yang kelihatannya marah dan cemburu pada burung-burung itu. Oke, lanjut ke bagian cerita. Chapter ini dimulai dengan menunjukkan efek serangan Zoro dan Sanji kepada King dan Queen. Kedua All-Star itu sempat terjatuh, tapi mereka bisa kembali bangun dengan cepat. Di sisi lain, Chopper terkejut melihat efek obat Ming yang membuat Zoro langsung bisa bertarung kembali. Sementara itu, para Kroco Kaido juga terkejut melihat King dan Queen bisa sampai terjatuh. Kemudian salah satu Kroco Kaido mengarahkan senjatanya kepada Zoro. Tetapi sebelum tembakan itu meluncur, Kawamatsu sudah melumpuhkannya. Kemudian Hyogoro pun bereaksi. Dia membuat pengumuman bahwa tak boleh ada yang mengganggu pertarungan Zoro dan Sanji versus King dan Queen, baik itu dari pihak aliansi maupun dari bajak laut hewan buas. Selanjutnya scene menunjukkan sosok Marco. Dia sedang menatap King dan Queen yang sudah terbangun. Saat itu tiba-tiba Marco mengingat sebuah pesan dari Shirohige. Shirohige berkata, dulu sebelum zaman Mariejoa ada negara dewa di atas Redland. Ingatan Marco itu pun membuatnya jadi lengah dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tampaknya itu adalah pesan yang sangat berarti untuk saat ini. Lalu ketika sedang lengah itu, ada Kroco Kaido yang berusaha menembak Marco. Beruntung saat itu Izo datang tepat waktu. Dia pun menerjang Marco agar dapat menghindari peluru-peluru itu. Dan kemudian Izo membalas menembaki para Kroco Kaido. Oke, kita kembali kepada King dan Queen. Setelah bangkit, Queen mengatakan sesuatu sambil nge-rap. Yo, seranganmu tak berpengaruh sama sekali. Kekeringan, wabah, dan api liar. Kami adalah 3 bencana yang melindungi Kaido. Setelah nge-rap, Queen menembakkan laser kepada Sanji dan Zoro, tapi mereka bisa menghindarinya. Nah, pada momen itu, Zoro menyadari ada yang tidak beres dengan Sanji. Dan Sanji pun akhirnya mengatakan sesuatu. Dia berkata, setelah memakai Right Switch 2 kali, aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku. Dan Zoro pun menjawab, jangan seret aku. Mungkin Zoro merasa Sanji yang tak beres itu jadi memperlambat dirinya. Lalu Sanji pun kembali berkata, tunggu dulu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Zoro coba menebak, apakah itu alismu? Sanji pun menjawab dengan kesal, woi, yang kumaksud adalah tubuhku. Nah, saat Zoro dan Sanji sedang bicara, King tiba-tiba menerjang Sanji dengan pedangnya. Tetapi Zoro menghentikan serangan King itu. Queen yang melihat hal itu berusaha untuk menyerang Zoro. Dia menggunakan teknik baru yang disebut Bridal Head Fist. Bentuk serangan itu adalah mengubah cakar di kuncir kudanya menjadi cakar yang menyala-nyala. Namun kali ini Sanji yang bereaksi. Dengan cepat dia memblokir cakar Queen menggunakan tendangan berapi-api. Nah, melihat serangan Sanji itu, Queen jadi tertawa. Dan dia pun berkata, kau pasti salah satu cyborgnya Jirma. Semua anak Jaji adalah cyborg. Itu adalah kaki mekanis yang bisa terbakar jika kau menginginkannya. Sanji pun menyangkal perkataan Queen dan kemudian berkata, maaf mengecewakanmu, tapi aku 100% manusia. Mendengar jawaban Sanji, Queen jadi cukup terkejut. Dia pun berkata, manusia bisa membuat api? Bukannya kamu berasal dari ras Lunaria atau semacamnya? Nah, ketika Queen mengucapkan nama ras Lunaria, King menunjukkan ekspresi yang cukup aneh. Sepertinya dia mau mendengarkan pembicaraan Sanji dan Queen. Pertarungan pun berlanjut. Sanji mulai melakukan tendangan api ke arah Queen. Komandan Kaido itu menahan serangan Sanji menggunakan lengan dan cakarnya. Setelah mengatasi serangan Sanji, Queen kembali berkata bahwa tidak masalah seperti apa itu Sanji, karena dia pernah menghadapi cyborg yang bahkan tidak bisa dibuat oleh Vegapunk.
Kita tinggalkan Sanji dan Queen lalu beralih kepada Zoro dan King yang masih terus bertarung. Ketika itu tiba-tiba ujung pedang King berubah menjadi seperti sisir. Lalu King bisa mengambil dua pedang Zoro dari tangannya dan melemparkannya ke samping. Kemudian King melancarkan pukulan yang kuat ke wajah Zoro. Pukulan itu seperti mengenai wajah Zoro, tetapi di saat terakhir Zoro berhasil menggerakkan kepalanya tepat waktu, lalu menghentikan pukulan King itu menggunakan pedang yang ada di mulutnya. Setelah menahan serangan King, Zoro berkata, "Gaya bertarungmu membuatku penasaran." Lalu King menjawab, "Tidak perlu gaya ataupun teknik dalam pertempuran yang nyata." Dan Zoro kembali berkata, "Kau benar, sekarang aku tahu kau tidak pernah mengatakan bahwa kau adalah seorang pendekar pedang." Zoro pun mengambil dua pedang yang sudah terlepas dari tangannya dan siap kembali bertarung sambil mengatakan, "Jika perlu aku mungkin harus memenangkan pertarungan ini dengan menggigit lehermu atau merobek tenggorokanmu, karena aku tidak akan kalah apapun yang terjadi." Sementara itu Hyogoro dan Kawamatsu terlihat menonton pertarungan Zoro versus King. Kawamatsu mengatakan bahwa Zoro adalah pendekar pedang yang tangguh. Lalu Hyogoro juga berkata bahwa Zoro mengingatkannya pada sosok Daimyo Ringo di masa lalu, yaitu Shimotsuki Ushimaru ketika masa mudanya. Dan gaya bertarung Zoro pun mirip dengan dirinya. Lalu tindakan Zoro yang telah mengembalikan Susui milik Shimotsuki Ryuma ke negeri Wano juga merupakan sebuah takdir. Nah, di saat King dan Zoro terus bertarung, muncul gambar siluet Ryuma. Dan kita bisa melihat bahwa mata kiri Ryuma juga terluka seperti mata kirinya Zoro. Wah, makin mantap aja nih. Oke, scene kembali berganti lagi ke lantai 2. Di sini ada Jack dan Inuarashi yang masih terus bertarung. Jack menggunakan bentuk hybrid. Kakinya masih seperti kaki raksasa, tetapi badan dan lengannya berbentuk manusia. Kepalanya adalah campuran dari mamut dan manusia. Lalu dia juga masih memiliki gading dan belalai, tetapi kepalanya lebih kecil dan tidak memiliki telinga mamut. Ya, silahkan dibayangkan sendiri ya. Nah, di sini Jack menyerang Inuarashi dengan belalainya. Namun serangan itu bisa dihentikan oleh Inu. Bahkan Inu memegang belalai Jack dan kemudian melemparkannya. Mereka berdua pun jadi terjatuh hingga sampai di lantai di mana Asura Doji tidak sadarkan diri. Saat itu Inuarashi jadi ingat siksaan yang dilakukan Jack kepada dirinya dan juga kepada para penduduk zoo. Lalu Inu pun menegaskan bahwa sekarang semuanya akan berbeda. Nah, ternyata di atas ada lubang besar yang sudah dibuat oleh Kaido. Dan karena lubang itulah Inu bisa kembali ke wujud sulong karena ada cahaya bulan yang menyinarinya. Oke, lanjut lagi ke pertarungan yang lain, yaitu Nekomamushi dengan Perospero. Di sini Neko mendekati Perospero dan mengatakan bahwa dia akan membalas kematian Pedro. Nah, saat Nekomamushi mendekati Perospero yang terlempar hingga keluar, ada cahaya bulan yang menyinari tubuh kucing oranye itu. Dan hasilnya Nekomamushi pun berubah menjadi wujud sulong. Perospero pun tampak ketakutan melihat perubahan sulong dari Nekomamushi. Oke, lanjut lagi ke pertarungan Raizo versus Fukurokuju. Di sini Fukurokuju memberitahu Raizo bahwa Wano Kuni tidak bisa mempercayai seorang anak kecil untuk menjadi shogun. Tapi Raizo membantahnya. Dia mengatakan bahwa anak-anak pasti akan bisa tumbuh. Oke, scene berganti lagi. Kali ini menunjukkan lokasi Luffy dan Momonosuke yang ada di pelabuhan. Nah, akhirnya di sini diperlihatkanlah sosok naga raksasa di hadapan Luffy. Dan tentu saja itu adalah Momonosuke. Saat itu Luffy jadi ingat pertemuan pertamanya dengan Momo, yang ketika itu Momonosuke mengatakan bahwa dirinya bukanlah mangsa. Saat ini Momonosuke sudah berusia 28 tahun. Shinobu telah membuatnya tumbuh 20 tahun dengan kemampuannya. Lalu saat itu Shinobu pun terlihat menangis sambil memegang tangan Momo yang sudah tumbuh dewasa. Di sini sih belum diperlihatkan sosok Momonosuke dewasa secara penuh, tapi kita bisa melihat tubuh Momo dewasa lebih tinggi daripada Shinobu. Lalu dengan terseduh-seduh Shinobu berkata, "Momonosuke sama, dia terlihat persis seperti..." Belum sempat Shinobu menyelesaikan ucapannya, Luffy sudah menyela. Luffy pun berkata, "Ayo Momo, kita ambil kembali Wano Kuni." Momonosuke menjawab, "Ya, tentu saja."
Dan video full stop ini pun berakhir sampai di sini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya ya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo.